Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Setiap hari Senin kita memang menerima aduan warga, baik yang melalui medsos maupun WA ke saya. Kita undang, kita luangkan waktu setiap hari Senin pukul 8 sampai pukul 10. Tentunya berbagai macam persoalan mungkin yang akan disampaikan di rumah aspirasi sini. Oleh karena itu, monggo dari ini ya, siapa namanya? Sari. Ya, sudah divaksin belum kamu? Sudah. Lepas saja, nggak apa-apa. Nah, cantik itu loh. Pak tadi takut gitu Pak. Takut salah. Kalau Bapak bosan cowok nggak bisa gitu. Menyampaikan apa, Sari? Apa? Nama siapa namanya? Kalista Kusuma Azalia. Panggilannya? Tita. Dita. Ya. Kita. Dita. Tita. Tita, panggilan. Oh, Tita. Sorry. Tita mau menyampaikan apa? Ada apa ini? Mau menyampaikan tentang proyek. Proyek apa? Proyek lingkungan hidup. Oh, kamu ikut lomba pangeran lingkungan? Iya. Kemarin udah apa itu sudah mulai apa lomba-lombanya udah dimulai? Sudah. Oh, apa yang mau disampaikan? Ya. Cerita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kalista Kusuma Azalia dari SDN Galeri 1 Surabaya. Saya calon Putri Lingkungan Hidup 2022, nomor peserta 316. Saya memiliki proyek yaitu Budik Damber dan Aquaponik. Budik Damber dan Aquaponik itu apa? Budik Damber dan Aquaponik adalah membudidaya ikan dan sayur dalam satu ember. Saya menggunakan ikan lele dan sayur kangkung dalam proyek saya. Mengapa saya memilih proyek ini? Pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, hemat air dan hemat listrik. Mengapa menghemat air? Karena air perasan dari ikan lele saya siramkan ke tanaman sekitar. Mengapa menghemat listrik? Karena tidak menggunakan listrik. Yang ketiga, menghemat lahan. Hanya dengan ember kita dapat menernak lele sekaligus menanam kangkung. Sayur kangkung juga menghasilkan oksigen sehingga udara di sekitar menjadi lebih sejuk dan segar. Sayur kangkung dan ikan lele juga mengandung banyak gizi sehingga kita dapat memenuhi gizi di rumah dan di masyarakat. Nah, awal saya memulai proyek, saya memberi pakan lelenya dengan pelet lele. Tapi saya berpikir bahwa pelet lele ini cukup mahal, jadi saya menggantinya dengan maggot. Maggot itu apa? Maggot adalah larva dari lalat BSF atau kepanjangannya lalat tentara hitam. Mengapa saya mengganti pakan lele menjadi maggot? Karena maggot ini harganya murah. Yang kedua, dalam kita membudidaya maggot, kita juga dapat mengurangi limbah organik. Karena maggot ini memakan limbah organik. Maggot dapat memakan limbah organik 4 kali lipat berat tubuhnya dari berat tubuhnya. Pencapaian saya saat ini, saya sudah memiliki 80 budik damber, 1 kandang lalat BSF, 500 kg maggot, dan saya juga sudah mengolah limbah organik 2000 kg. Saya juga sudah mempunyai produk yaitu pastel apel lele, burger lele, nugget lele, kerupuk lele, apel lele, bakso lele, dan siomay lele. Stik lele. Sekian sosialisasi dari saya. Ayo kurangi sampah, mendukung program pemerintah Kota Surabaya. Salam Budik Damber, salam ketahanan pangan keluarga. Salam bumi pasti lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, embernya berapa besar, Tita? Dan ini apa nggak mencolok? Kapasitas 80 liter air. 80 liter air, segini. Iya. Dan lilenya sudah besar, nggak mencolok? Dikasih jaring. Oh, ada jaringnya. Oh, kedalamannya berapa airnya nih? Setengah meter segini? Embernya lebih. Nah, satu ember dikasih berapa lele anak? 50 ekor. Oh, 50 ekor ya? 50 ekor itu kalau udah besar ya lumayan ya. Lumayan. Oke. Oh, ini. Iya, boleh. Oke, ceritanya apa? Iya. Budi Damber Aquaponik.
Kenapa kok dinamakan Budi Damber? Singkatan itu Pak. Singkatan? Singkatan dari membudidaya ikan dan sayur dalam satu ember. Oh, embernya tuh ember. Iya. Terus apa yang kira-kira ingin kedatangannya ke sini, apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan, apa yang dimintai bantuan? Kita ini sudah kemana saja, Nak? Hah? Sudah ke kampung-kampung, Pak. Oh iya. Sudah ke kampung Legumbi itu di daerah Kecamatan Genteng, Kelurahan Kerapang itu sudah punya 4 RT binaan. Oh. Lalu di Kali Kepiting punya 1 RT. Di mana lagi, Nak? Di Simo 1 RT. Nah, kita ini kepingin mengembangkan ke kampung-kampung, Pak. Jadi kampung-kampung mana yang ingin bersama-sama merawat bersama dengan kita, merawat Budi Damber dan aquaponiknya, kita nanti yang akan datang ke sana untuk mengedukasi warga. Oke. Ya. Terus tingkat kesulitannya apa sekarang? Sulitnya gimana sih? Tingkat Susah apa kesulitan. enggak sih? Merawat Budi Damber susah apa enggak? Susah pada awal saya memulai proyek, tapi sekarang saya sudah terbiasa jadi mudah. Caranya seperti ini. 1 minggu sekali saya menguras air ikan lele. 1 bulan sekali saya menyortir lele. Kenapa harus disortir? Karena pertumbuhan ikan lele itu tidak sama. Jadi yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Karena yang besar bisa langsung dikasih makan dengan maggot, yang kecil masih dikasih makan dengan pelet. Pelet? Iya. Oh. Beri makannya berapa kali dalam sehari? Sehari 2 kali, pagi dan sore. Jika pagi jam 7 sampai jam 9, jika sore jam 4 sampai jam 6. Gitu ya. Bisa dipanen berapa bulan? Lelenya Lele. 2 bulan. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah sudah bisa dipanen. Iya. Digoreng ya? Yang diolah jadi macam-macam, Pak. Hasilnya itu. Oh itu hasilnya. Itu lele itu ya? Iya, ada. Semua ini Oh, ini lele nih? lele, Pak. Iya. Oh, ini lele juga? Abon. Ini abon, ini? Ya, ini stick, yang itu pastel, Pak. Isinya abonnya lele. Ini pastel dari lele nih ya. Nah, ya. Boleh dicoba nih? Boleh. Lele tuh. Ini dalamnya lele, bukan luarnya tetap tepung ini. Dalamnya yang apa lele? Enak ya? Udah dijual kemana aja ya? Ini Pak, makanya mohon bantuannya untuk nanti bisa warga nanti bisa diedukasi oleh kita untuk belajar bersama, lalu nanti bisa dikembangkan menjadi UMKM. Oh. Boleh. Kesulitan nggak dari bibit lelenya? Enggak. Minta ke dinas pertanian perikanan. Belum, masih sendiri. Belum, selama ini masih mandiri Bapak. Nanti minta ke sana boleh tuh. Iya, Untuk lelenya ya. siap Bapak. Untuk lelenya. Ya, apa lagi yang mau disampaikan? Ini Bapak kan kemarin. Apa yang mau disampaikan? Kita? Mau disampaikan. Apa? Iya, mohon dukungannya. Pak Armuji, mohon dukungannya Supaya kita bisa menjadi Putri Lingkungan Hidup tahun 2022. Ya. banyak warga Surabaya yang Dan ingin banyak warga Surabaya yang mau menerapkan proyek yang sudah saya jalankan saat ini, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan masyarakat dan dapat membantu pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan masalah limbah organik. Udah? Kamera aku sendiri kita ikut. Yang kemarin ya? Oke, terima kasih Tita dari SDN Kaliasin 1 ya. Iya. Yang tentunya ini sudah anak yang kesekian kalinya datang ke rumah aspirasi. Beberapa bulan yang lalu ada anak-anak SMPN 1 juga kebetulan ikut Putri Lingkungan. Kita akan mendukung anak-anak Surabaya, anak-anak yang telah mengikuti lomba Putri Lingkungan yang setiap tahun diadakan oleh siapa yang ada kan? Tunas Hijau. Maka kita doakan
dan mereka mempunyai suatu inovasi bahwa budidaya lele ditaruh di ember dan di atasnya bisa ditanami dengan kangkung. Ini bisa dijadikan proyek rumah tangga bagi keluarga-keluarga yang kebetulan lahannya kecil. Cukup dengan ember dan dikasih lele seperti tadi yang dijelaskan, tidak terlalu rumit. Maka dari itu mudah-mudahan di Putri Lingkungan berkelanjutan sampai final nantinya. Itu yang menjadi dukungan dan doa kita kepada kita SDN Kaliasin 1. Oke. Udah ya? Di sini. Jarak sana aja biar nggak capek. Mbak, ini nanti di sini apa lah? Taruh situ dulu lah. Oke. Bapak sama ya? Saya dengan itu Bapak. Iya. Oh, coba juru bicara siapa? Saya dulu. Oh, sampean. Oh, juru bicara sampean. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saya sudah diundang untuk menghadap Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Insinyur Armuji MH. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah, kebetulan anak saya juga sekolah di SDN Kaliasin 1. Terus yang saya hormati juga Bu Guru, Ibu Menteri, ya. Terus juga pembina, kakak pembina, ketua pembina pramuka. Nah, kebetulan anak saya ini kelas 3D ya Bapak ya, kelas 3D. Jadi mengikuti kegiatan pramuka, yang dimana kegiatan pramuka ini sudah melakukan lomba-lomba Pak, lomba-lomba di tingkat kecamatan. Kemarin sempat alhamdulillah mendapatkan predikat nomor juara 1, terutama pramuka siaga Garuda. Oh, intinya apa aja, Pak? Iya, jadi siaga Garuda itu merupakan pimpinan tertinggi Pak di pramuka. Saya juga mengetahui kalau Bapak Armuji sebagai pembinanya, ketuanya di pramuka. Untuk itu kemarin itu sempat saya dapat informasi bahwa untuk pramuka tidak masuk juknis PBDB Pak. Jalur prestasi. Iya, jalur prestasi. Sedangkan untuk menjadi pramuka Garuda itu juga mengalami proses-proses yang tidak mudah gitu loh. Nah, jadi saya mohon dengan bantuan Bapak mungkin bisa memberikan juknis atau masuk jalur prestasi, karena juga menginspirasi atau memberikan motivasi. Bagaimana Pak? SD Pak, kelas 3 SD Kaliasin 1 ya. Jadi untuk kota-kota lain masuk dalam jalur prestasi, sedangkan di kota Surabaya belum masuk ke jalur prestasi. Saya kira seperti itu ya, mudah-mudahan Bapak bisa memperjuangkan hal itu, karena ini merupakan motivasi bagi adik-adik semua jalur seperti itu, atau mungkin pramuka Garuda. Jadi biar berkarya, berkreasi, terus juga berintegritas tinggi seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke Pak, memang Japres itu dikategorikan satu, atau lomba sains, mungkin matematika, mungkin fisika dan lain-lain. Itu pun di tingkatan nasional sains. Terus olahraga juga olahraga. Jadi misalnya tingkat Surabaya aja nggak bisa. Olahraga itu pada tingkatan minimal itu provinsi minimal, dan itu diambil juara 3 ya. Nanti di grade ini belum. Terus ada lagi drum band nih. Drum band itu masuk ya. Drum band masuk. Kalau masuk paduan suara aja nggak masuk, nggak masalah. Paduan suara nggak masuk.
Yang saya tahu itu karena nanti grade-nya itu kalau mereka juara Porprov misalnya, juara 3 itu masuklah di kategori Japres. Tapi kalau juara 4 enggak. Tapi yang paling tinggi adalah mereka kalau udah ikut event ASEAN misalnya, SEA Games misalnya, kayak apa itu? Apa sing anak-anak Yuju apa? Jambore. Bukan itu bisa masuk, ya toh. Sport misalnya itu grade-nya tinggi tuh dan bisa milih sekolahnya. Tapi kalau pada tingkatan juara 3 di Porprov itu yang tentukan Dignas. Tapi kalau pramuka mungkin yang kategori nasional Jambore mungkin bisa lah Jambore ya. Itu nasional. Tapi kalau dalam tingkatan Surabaya nggak bisa ya. Belum dalam kategori Japres. Itu seperti itu. Dan itu sudah ada MOU-nya. Gitu loh. Iya. Mohon izin. Ya, jadi ini juga saya mengutip dari beberapa literatur terus bahwa berita prestasi perlombaan non akademik untuk kategori lomba non olahraga itu untuk poin D juara 1, 2, 3 lomba tingkat pramuka tingkat provinsi Jawa Timur. Nah ini kalau 4 tahun ke belakangnya, maksudnya kalau kelas 6 dikurangi 4 tahun jadi kelas 2 SD itu harus sudah bisa ikut pramuka siaga Garuda. Saya kira terlalu kecil sekali Bapak, jadi tidak mungkin lah untuk kelas 2 SD sudah diikutkan ke pramuka siaga Garuda seperti itu. Jadi mohon mungkin selain daripada tingkat-tingkatan yang Bapak sampaikan tadi bisa dipakai motivasi gitu Pak. Jadi karena saya juga mengetahui di kota-kota lain itu masuk jalur prestasi non akademik seperti itu. Lain Pak, jadi setiap kota punya aturan sendiri-sendiri, gitu loh. Setiap kota. Kalau di kita minimal ya tingkat tingkat provinsi itu tadi. Tingkat provinsi ya toh, baru bisa dikategorikan yang akademik itu tadi. Kalau pada tingkatan Surabaya aja masih belum, tingkatan lokal aja ya belum, gitu loh. Kecuali olahraga kalau itu piala wali kota sifatnya open nasional, piala wali kota sifat open, itu bisa. Sifatnya nasional sudah. Kalau open itu sudah dari daerah lain bisa ikut. Itu seperti itu. Kalau yang ini belum bisa gitu. Karena sudah menjadi MOU dengan Dignas, gitu loh. Nah, Jambore tingkat provinsi ya iso, tapi Jambore nasional nggak bisa. Biasanya anak-anak SMP yang mau ke SMA itu seperti itu. Tapi yang tadi itu sih belum bisa. Untuk sementara ini saya belum bisa. Untuk yang tahun ini lah ya. Nanti kita akan beri masukan-masukan mungkin tahun berikutnya. Ya, kalau tahun ini sudah nggak bisa Pak, karena sudah menjadi ketetapan itu, gitu loh. Nah itu ini masukan aja. Ya, ini masukan ya. Oke. Oke, terima kasih masukannya. Generasi muda itu biar tambah semangat. Ya, semangat prestasi baik itu melalui jalur lingkungan hidup, jalur pramuka, jalur apa saja. Ya. Karena berkarya dari pramuka sendiri kan sifatnya kan berkarya. Ya, oke, terima kasih masukannya Pak. Ibu, mohon izin Bapak bisa menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Angker tadi Pak. Ya. Karena melihat merujuk dari juknis yang di tahun ini kan muncul hanya LT Pak, LT 3 minimal. Nah, sedangkan di pramuka itu kan banyak event Pak. Jadi mohon nanti bisa dibawa berkaitan dengan yang disampaikan Pak Armuji Jambore. Nah di situ tidak ada Pak dijelaskan. Nah, nanti yang kita khawatirkan rawannya dari pelaksanaan PBDB di bawah itu merujuk di juknis itu, pokoknya LT ya udah LT aja gitu. Nah, sedangkan di pramuka ada event lomba-lomba di Pusdepan selevel provinsi maupun nasional gitu. Jadi harapannya draft itu ada penambahan gitu. Jadi tidak melulu LT 3
Nah, sedangkan LT3 itu 4 tahun sekali diadakan. Nah, sedangkan untuk ini mohon bantuan mungkin bisa dibawa di tahun berikutnya, yaitu Pramuka Garuda, Pak. Karena Pramuka Garuda itu tingkat tertinggi di golongan tersebut, baik itu dari siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Nah, karena prosesnya panjang di sana, banyak sekali keterampilan, kemampuan adik-adik, karena melibatkan guru, pembina, orang tua di sana penilaiannya. Nah, nanti SK-nya itu dari Kocap memang yang memutuskan layak tidaknya itu. Jadi mohon bantuan Bapak untuk bisa membawa nantinya dari draft-draft yang belum tercover di sana. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ibu, monggo. Ya, Assalamualaikum. Ibu berdua ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang di Rumah Inspirasi. Pengaduan saya ke sini terkait tentang perubahan akte lahir, Pak. Iya. Perubahan akte lahir saya atas nama almarhum Papa itu salah ejaan. Sedangkan di surat-surat berkas-berkas punya almarhum Papa itu sudah pakai ejaan yang baru semua. Nah, saya sudah coba untuk mengurus online sesuai dengan peraturannya, saya sudah online, tetap ditolak bolak-balik, Pak. Sudah bulan kemarin saya datang ke Dispenduk sendiri, bertemu dengan petugas Dispenduk. Saya sudah bilang kalau Bapak tidak punya akte lahir, adanya kenal lahir dan juga akte kematian. Petugasnya sudah lihat sendiri, tidak apa-apa, pakai akte kematian, minta surat keterangan ke KUA yang menandakan bahwa ini benar-benar nama Pak orang tua saya. Karena petugas Dispenduk melihat buku nikah orang tua seperti pindesan, padahal itu tulisannya Blobor, Pak, karena sudah lama bukunya usang. Saya sudah ke KUA, dari KUA saya minta surat keterangan. Petugas KUA tidak memberikan surat keterangan karena ini buku nikah sudah asli, sudah benar tercatat namanya sesuai dengan yang di buku di KUA. Cukup fotokopi dan legalisir sudah valid. Saya sudah coba fotokopi dan legalisir. Saya ke kelurahan untuk pengurusannya secara online, tetap ditolak bolak-balik, Pak, sama dari Kelampitnya sendiri. Kelurahan mana? Kelurahan Petemon, Kelurahan Petemon. kecamatannya Kutsawaan. Ya. Saya di sini cuma memperjuangkan hak ibu saya karena belum menerima pensiun dari almarhum Papa dari bulan Desember kemarin, Pak. Gara-gara salah ejaan itu ya. Sebenarnya SK turun itu atas nama ahli waris ibu, tapi pihak bank dari Bank BRI minta semua data anak-anaknya. Oke. Ya wes, oke. Alhamdulillah, kita lanjuti kelurahan ya. Oke, Bu. Yang belum siapa nih? Pak siapa? Sampai? Enggak, Pak, itu Saya, Pak. Romo jadi satu enggak? Lain? Ya, lain. Monggo. Nama saya Muhammad Husni, Pak. Saya dari Platuk Donomulyo, Iya. nomor 27. Yang saya mau pertanyakan mengenai mendapatkan rumah susun itu loh, Pak. Oh ya, rusun. Iya. Saya sudah mengajukan sejak 2016 sampai hari ini tidak ada keterangan yang jelas gitu loh, Pak. Bapak terdaftar MBR enggak? Belum. Belum, Pak, belum tahu. Itu harus daftar MBR dulu, Pak. Ya. Oh iya. Yang prioritas itu nantinya MBR. Gitu loh. Bapak kalau belum terdaftar MBR, Bapak segera daftar MBR ya. Karena gini, saya ada minatnya karena saudara sebelah saya itu dia mengajukan tahun 2019, kemudian tahun 2021 ini dia realisasi langsung dikasih kunci di Osowilangun sana. Ya. Terus saya disuruh, enak mau Pak Armuji biasanya hari Senin ya ini itu. Saya nggak tahu. Harus MBR dulu, harus daftar MBR dulu, Bapak. Oh gitu ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau belum daftar MBR ya. Oh iya. Ya. Daftar MBR biar terdaftar di MBR dulu ya. Iya. Itu ngurus di kelurahan bisa ya. Iya, Pak. Kalau sudah benar-benar fit terdaftar di MBR ya, nanti kita akan bantu ya. Oh iya. Iya, terima kasih, Pak. Siapa lagi yang sudah semua ya? Sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita menyampaikan beberapa unek-uneknya, beberapa aspirasinya, dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa kita lanjuti teks yang dilakukan maupun yang kiranya perlu pekerjaan untuk bisa kita eksekusi dan kita realisasikan. Yang penting semua itu tidak melanggar. Saya itu terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.